Halo, kami dari kelompok 11. Kami akan mempresentasikan tentang audit operasional. Kelompok kami terdiri dari Brigita Dira Nafira, Nopeli Angel Monika Shanipar, Sylvia Enji Marcella Sihombing, Firya Akila, dan Randini. Yang akan kami bahas yaitu pengertian audit operasional, tujuan audit operasional, jenis-jenis audit operasional, tahap-tahap audit operasional, dan perbedaan audit keuangan dan audit operasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nopeli Angel Monika Shanipar. Saya akan membahas tentang pengertian audit operasional. Nah, yang pertama ada audit. Apa sih itu audit? Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang yang berkompeten dan independen terhadap informasi-informasi dan melaporkan kesesuaian antara informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian ada operasional. Operasional yaitu kegiatan dan proses yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, audit operasional yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Lalu menurut GAI tahun 2003, audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Audit operasional kadang-kadang disebut audit kinerja, audit manajemen, atau audit komprehensif. Informasi yang terukur dalam audit operasional adalah banyaknya pencatatan transaksi keuangan yang diproses dalam 1 bulan, biaya yang dikeluarkannya, dan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Enji Marcella Sihombing, NIM 2022 Jadi saya akan menjelaskan tentang tujuan audit operasional. Jadi audit operasional itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan perusahaan bisa memanfaatkan bahan serta sumber daya manusia secara optimal. Nah, salah satu fokus utama audit ini adalah mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dan efisiensi operasional perusahaan. Selain itu, auditor juga memberikan rekomendasi bertujuan untuk akuntansi manajemen, misalnya dengan menguji keefektivitasan prosedur verifikasi internal. Terus auditor bisa mendeteksi adanya duplikasi faktur penjualan. Hal ini penting untuk memastikan perusahaan tidak merugikan konsumen dan tetap bisa menagih seluruh piutang secara maksimal. Jadi, audit operasional bukan hanya untuk menilai, tapi juga membantu perusahaan agar bisa bekerja lebih baik dan lebih efisien. Perkenalkan, nama saya Brigita Dira Nafira dengan NIM 2022 Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis audit operasional. Yang pertama ada audit fungsional atau functional audit. Audit ini dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi dalam suatu organisasi seperti fungsi produksi, keuangan, dan pengajian. Tujuannya untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu fungsi tertentu. Auditor bisa melakukan spesialisasi di bidang tertentu, misalnya rekayasa produksi. Kelebihannya memungkinkan audit yang lebih mendalam dan efisien. Kekurangannya tidak mengevaluasi hubungan antar fungsi yang saling berkaitan. Yang kedua ada audit organisasi. Audit ini mencakup seluruh bagian dari organisasi seperti divisi, departemen, atau anak perusahaan. Fokusnya pada efektivitas dan efisiensi keseluruhan organisasi. Menilai bagaimana suatu hubungan antar fungsi berjalan secara terpadu. Yang ketiga, ada penugasan khusus. Audit ini dilakukan atas permintaan manajemen untuk keperluan tertentu. Contohnya, mengatasi inefisiensi, menyelidiki kecurangan, dan menurunkan biaya produksi. Bersifat fleksibel dan sesuai kebutuhan manajemen. Audit ini ada tahap audit operasional. Yaitu yang pertama ada perencanaan. Tahap ini merupakan langkah awal dalam audit operasional. Pada tahap ini, auditor menetapkan tujuan audit, menentukan ruang lingkup audit, dan mengembangkan rencana audit. Auditor juga mengumpulkan informasi awal tentang operasi yang akan diaudit, mengidentifikasi risiko utama, dan menentukan metodologi audit yang
Selanjutnya ada pengumpulan data. Pada tahap ini, auditor mengumpulkan data dan informasi yang relevan melalui metode seperti wawancara, observasi, pemeriksaan dokumen, dan analisis data. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana operasi sebenarnya berjalan, serta mengidentifikasi potensi masalah atau ketidakefisienan. Yang ketiga ini ada analisis dan evaluasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menilai kinerja operasional. Auditor membandingkan praktik yang ada dengan standar yang ditetapkan, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengevaluasi dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitas operasional. Selanjutnya ada pelaporan. Hasil audit disusun dalam laporan yang mencakup temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan ini kemudian disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti guna memperbaiki operasi organisasi. Dan yang terakhir itu ada tindak lanjut. Tahap terakhir ini melibatkan pemantauan terhadap implementasi rekomendasi yang diberikan. Auditor memverifikasi apakah perbaikan yang disarankan telah dilaksanakan dan mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan operasional. Kelima tahap ini saling berkaitan dan memerlukan keterampilan serta pengetahuan mendalam agar audit operasional dapat memberikan manfaat maksimal bagi organisasi. Nama saya Firya Akila Hidayat dengan NIM 2020102106106. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan audit operasional dan audit keuangan. Berdasarkan pada pendapat Arens et al. 2000, dijelaskan bahwa terdapat 3 perbedaan utama antara audit operasional dan audit keuangan. Yang pertama adalah tujuan audit. Perbedaan utama antara audit keuangan dan audit operasional adalah tujuannya, di mana tujuan audit keuangan lebih ditekankan pada informasi historis dicatat dengan benar, sedangkan audit operasional menekankan pada kinerja operasi perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya, yang kedua ada distribusi laporan. Laporan diterbitkan ditujukan pada banyak pemakaian laporan baik dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Sedangkan laporan audit operasional lebih ditunjukkan untuk manajemen perusahaan tersebut. Yang terakhir ada keterlibatan bidang bukan keuangan. Adapun keterlibatan audit operasional mencakup banyak aspek efisiensi dan efektivitas dalam sebuah perusahaan. Oleh karenanya banyak melibatkan berbagai kegiatan yang luas. Sedangkan audit keuangan dibatasi hanya pada hal-hal yang langsung mempengaruhi kelayakan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada rincian perbedaan audit operasional dan audit keuangan. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari audit keuangan adalah pemberian opini atas hasil laporan keuangan. Yang kedua ada ruang lingkup. Ruang lingkup audit keuangan adalah catatan dari keuangan perusahaan. Sedangkan ruang lingkup audit operasional adalah aktivitas operasional dari perusahaan. Selanjutnya ada keterampilan dasar. Keterampilan dasar audit yang harus dimiliki auditor adalah dalam bidang keuangan. Sedangkan dalam audit operasional menuntut keterampilan dasar dari berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya ada orientasi waktu. Dalam audit keuangan, kegiatan audit yang dilakukan adalah melihat dari kegiatan yang telah dilakukan masa lalu. Sedangkan audit operasional lebih melihat ke arah kegiatan yang telah dilakukan adalah lebih baik di masa depan. Selanjutnya ada pelanggan. Hasil dari audit keuangan biasanya diperuntukkan bagi stakeholder dan pihak eksternal. Sedangkan hasil dari audit operasional biasanya diperuntukkan untuk internal manajemen. Selanjutnya ada opini. Dan yang terakhir ada hasil audit. Fokus audit, ukuran keberhasilan. Apa itu ukuran keberhasilan? Keberhasilan adalah audit keuangan, adalah pemberian opini WTP wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan. Sedangkan ukuran keberhasilan audit operasional adalah tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dibuat.